warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum dan peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola kurikulum dan peserta didik secara efektif. Manajemen yang baik dapat memastikan proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dan pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Maka selanjutnya akan kita bahas mulai dari konsep dasar, dilanjutkan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik, penerapan atau implementasi, dan ada juga monitoring dan evaluasi, manajemen peserta didik dan peran peserta didiknya, dan selanjutnya akan kita tarik kesimpulan serta rekomendasi yang bisa kita ambil. Baik, pertama kita akan membahas konsep dasar manajemen kurikulum. Untuk yang nomor 1 ada perencanaan. Namanya perencanaan, pasti kegiatannya yaitu merancang kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan Islam. Dan yang kedua yaitu implementasi atau penerapan, yaitu menerapkan kurikulum secara efektif melalui proses pembelajaran yang inovatif juga. Untuk yang ketiga yaitu evaluasi, mengukur capaian dan mengidentifikasi area mana yang diperlukan perbaikan untuk kurikulum yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik. Nomor 1 adanya analisis kebutuhan. Di sini memahami latar belakang, minat, dan juga potensi peserta didik. Untuk yang nomor 2 yaitu pengembangan kurikulum. Dengan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dari identifikasi yang pertama tadi, latar belakang, minat, dan potensi siswa hasilnya pasti akan berbeda. Maka ditentukanlah kurikulum yang sesuai untuk mencakup seluruh aspek perbedaan dari siswa-siswa tersebut. Untuk yang ketiga yaitu fleksibilitas. Di sini akan diakomodasi perbedaan-perbedaan individual dan memberikan kesempatan pengembangan bagi para peserta didiknya. Implementasi kurikulum efektif. Nah, dalam hal mengimplementasikan manajemen kurikulum ini ada beberapa hal penting agar manajemen berjalan secara efektif. Di sini yang pertama adanya pelatihan guru, dan yang kedua sarana pembelajaran, selanjutnya monitoring, evaluasi atau perbaikan. Yang pertama yaitu pelatihan guru. Yang dimaksud di sini adalah memastikan guru-guru memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum-kurikulum tersebut. Guru akan mendapatkan bagian sesuai dengan kompetensi atau bidangnya. Dan yang kedua yaitu sarana pembelajaran. Di sini fasilitas dan media yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran pastinya. Fasilitas harus disediakan dengan baik seperti media-media pembelajaran karena hal tersebut begitu berpengaruh dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar dan juga kurikulumnya. Terakhir yaitu monitoring dan perbaikan. Di sini memantau pelaksanaan dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas ke depannya. Di bagian selanjutnya ada monitoring dan evaluasi kurikulum. Yang pertama, di sini penilaian peserta didik. Dalam hal monitoring dan evaluasi, kita dapat mengukur capaian pembelajaran dan mengidentifikasi area perbaikan dari siswa. Yang kedua yaitu umpan balik pemangku kepentingan. Kita dapat menggali masukan dari guru-guru, orang tua, ataupun komunitas untuk penyempurnaan. Dan yang ketiga yaitu analisis kerja, mengevaluasi efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Dan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Setelah beberapa step sebelumnya
dapat diimplementasikan perubahan-perubahan dan inovasi yang baru untuk meningkatkan kualitas kurikulum. Kita beralih ke manajemen peserta didik. Tentunya manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan. Hal pertama yang bisa dilakukan yaitu rekrutmen. Dalam hal ini menjaring calon peserta didik menurut atau sesuai dengan potensial dengan kriteria sebuah lembaga. Dan yang kedua yaitu pembinaan, memberikan bimbingan dan dukungan untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mulai adanya pengembangan dengan cara memfasilitasi aktivitas ekstrakurikuler dan program-program pengayaan yang sesuai minat dan bakat peserta didik. Sekarang peran pendidik. Jadi pendidik di sini sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung peserta didiknya. Yang kedua, pendidik juga menjadi mentor dengan memberikan bimbingan, motivasi, dan keteladanan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik juga sebagai inovator dalam hal mengembangkan metodologi dari materi pengajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik. Setelah semua sudah kita bahas satu persatu, dapat kita ambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. Manajemen kurikulum dan peserta didik yang efektif di lembaga pendidikan Islam sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran atau KBM yang berkualitas dan pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Dan untuk rekomendasi atau saran, lembaga pendidikan Islam perlu untuk memastikan perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik, serta manajemen peserta didik yang komprehensif. You don't even